Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yiying Sasmita dari kelas PTN 01 2019 dengan NIM 1924040018. Di sini saya akan menjelaskan tentang limiting factors for extra high and ultra high voltage transmission. Yang pertama itu ada pertimbangan stabilitas dan daya dukung. Pertimbangan stabilitas yaitu daya yang ditransfer dinyatakan sebagai berikut. Satu, jika hambatan dan kebocoran shaft dari saluran transmisi diabaikan untuk tegangan terminal yang sama, yaitu VS sama dengan VR sama dengan V. Yang kedua, transfer daya maksimum pada kondisi tunak terjadi secara teoritis untuk sama dengan 90 derajat, tetapi dalam praktik aktual dijaga dalam batas 20 derajat hingga 30 derajat pada beban penuh mengambil X sama dengan 0,3475 ohm per kilometer dari 30 derajat. Dengan demikian, kita melihat bahwa panjang teoritis saluran transmisi dalam kilometer yang dapat dioperasikan pada beban alaminya dan sudut beban 30 derajat tanpa kehilangan stabilitas hanya 1,43 kali impedansi lonjakan atau yang keluar menjadi sekitar 500 km. Oleh karena itu, jarak transmisi dalam sistem AC/FHV dibatasi. Daya dukung saat ini yaitu muatan konduktor saluran udara tidak tergantung pada pertimbangan terminal, namun untuk saluran transmisi overhead yang beroperasi pada tegangan hingga 220 kV, ukuran konduktor ditentukan berdasarkan daya dukung arus kontinu dan jangka pendeknya yaitu berdasarkan pertimbangan thermal. Yang kedua, efek Feranti dan beban impedansi short. Pada efek Feranti diketahui bahwa dengan beban kapasitif pada saluran tegangan ujung penerima lebih tinggi daripada tegangan ujung pengirim. Kenaikan ini sekitar 1,5% untuk 160 km, 13% untuk 500 km, dan 100% untuk 960 km. Kemudian juga ada kenaikan tegangan ujung pengiriman setiap kali beban pada generator dilepaskan secara tiba-tiba. Pembebanan impedansi lonjakan atau SIL dari saluran transmisi didefinisikan sebagai beban pada ujung penerima yang ekivalen dengan akar L per C. Beban impedansi lonjakan untuk saluran transmisi diberikan pada V2 per set 0 watt per fase. SIL disebut juga dengan beban alam. Ketika saluran membawa beban alam, tegangan di sepanjang saluran adalah sama, namun dalam praktiknya saluran tidak selalu beroperasi pada beban alaminya. Dalam kasus seperti ini akan ada penurunan tegangan di sepanjang saluran untuk beban induktif dan kenaikan tegangan untuk beban kapasitif. Getaran dan osilasi mekanik. Dengan meningkatkan jumlah subkonduktor dalam jalur transmisi konduktor yang dibandel, mungkin ada efek yang cukup besar pada getaran konduktor. Oleh karena itu, desain mekanis sistem, dimensi menara, jarak fasa, jarak subkonduktor, ketinggian konduktor, dan lain-lain memerlukan modifikasi untuk mengatasi masalah getaran konduktor. Aspek lingkungan dan biologis. Efek biologis dari medan listrik jalur EHV dan gardu induk EHV telah dipelajari secara ekstensif selama tahun 1970-an. Garis EHV atau UHV dirancang sedemikian rupa sehingga gradien medan elektrostatis maksimum tidak melebihi 9 kV per meter pada bentang tengah di bawah garis dekat permukaan tanah. Densitas arus induksi di bawah 10 mA per mili kuadrat tidak memiliki efek biologis yang signifikan. Arus 10-100 mA per mili kuadrat menyebabkan efek biologis kecil. Kepadatan arus melebihi 100 mA per mili kuadrat menyebabkan bahaya kesehatan. Jarak aman jalur ke tanah 20 meter pada bentang tengah direkomendasikan untuk jalur 400 kV dan 24 meter untuk jalur 1100 kV. Ini memungkinkan pergerakan kendaraan dengan aman. Suara terdengar dan izin rute. Saluran dan gardu transmisi EHV juga menghasilkan suara bising. Sumber pembangkitan kebisingan adalah korona, dengung transformator, sistem pendingin, dan alat bantu mekanis dan listrik.
Suara bising yang dihasilkan oleh saluran transmisi adalah fungsi dari berikut ini. 1. Gradien tegangan pada permukaan konduktor. 2. Jumlah subkonduktor dalam satu bandel. 3. Diameter konduktor. 4. Kondisi atmosfer. 5. Jarak lateral antara garis dan titik pengukuran kebisingan. Kemudian, untuk izin rute jalur transmisi EHV atau UHV umumnya dibangun di atas medan yang berbeda, termasuk hutan lebat, daerah perbukitan, dan lahan pertanian, dan pembukaan ROW minimum sangat penting. Umumnya, tinggi pohon tidak lebih dari 10 meter. Hanya pohon kering yang dibersihkan dari baris jaluran transmisi karena pohon hidup ditemukan tertanam dengan baik melalui getahnya, kehilangan daya yang kecil dan kemungkinan terbakar yang kecil. Bahan konduktor dan koordinasi isolasi. Adapun bahan konduktor yang digunakan pada transmisi EHV dan UHV yaitu konduktor ACSR secara universal untuk saluran transmisi overhead, saluran transmisi dan gardu induk mengalami tegangan lebih karena saklar, patir, gangguan resonansi, dan penyebab lainnya. Arrester surja disediakan di lokasi strategis untuk melindungi isolasi saluran dan peralatan gardu dari tegangan lebih transien dan sementara. Secara umum ada 3 jenis tegangan lebih, yaitu mengalihkan tegangan lebih sementara, dan tegangan lebih karena patir. Bentuk gelombang-gelombang switching praktis tidak terbatas. Lonjakan perpindahan standar ini memiliki waktu puncak, yaitu waktu untuk mencapai nilai puncak 175 US dan waktu ekor yaitu waktu untuk mencapai setelah nilai puncak pada ekor sebesar 3200. Karakteristik insulasi dari berbagai perlengkapan ditentukan dalam hal tegangan pengenal, impulse switching standar, impulse petir standar, dan tegangan tahan frekuensi daya, dan lain-lain. Ini berhubungan bersama dengan karakteristik arrester surja.